Pada tahun 2019, perang dagang Cina versus Amerika membawa berkah untuk negara-negara industri di Asia. Ada 33 perusahaan Cina yang ingin memindahkan pabriknya, tapi tidak ada satupun yang mau investasi ke Indonesia. Tujuan Cina adalah Vietnam dan bukan Indonesia. Kenapa Indonesia sama sekali tidak dianggap layak tempat investasi? Memang bedanya Indonesia dan Vietnam dalam hal mengundang investor adalah Vietnam sangat siap. Mereka tidak punya masalah dengan lahan karena semua dikuasai negara. Sedangkan di Indonesia, untuk masalah lahan saja sulit sekali mencarinya. Belum izin yang tumpang tindih antara pusat dan daerah akibat reformasi. Tetapi Jokowi tidak mau menyerah. Dia merancang undang-undang yang bernama Omnibus Law Cipta Kerja yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata, dengan memenuhi poin-poin sebagai berikut. 1. Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM serta perkoperasian. 2. Peningkatan ekosistem investasi. 3. Kemudahan berusaha. 4. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Dan 5. Investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategi nasional. Dengan adanya Omnibus Law Cipta Kerja yang mempermudah untuk izin berusaha atau berinvestasi bagi investor-investor asing dan meningkatkan produktivitas pekerja, dengan begitu para investor akan melirik kepada Indonesia untuk berinvestasi. Omnibus Law mampu membantu perekonomian di Indonesia dan menangani pengangguran yang ada di Indonesia. Argumen saya yang pertama itu Omnibus Law diciptakan supaya dunia kerja kita semakin banyak. Yang kedua, dengan Omnibus Law maka perizinan akan lebih ringkas. Yang ketiga, investasi asing juga tidak takut untuk bikin pabrik di sini. Yang keempat, bisa memperbaiki sumber daya manusia dan tenaga kerja akan terupgrade supaya tidak kalah dengan tenaga kerja di Vietnam misalnya, agar kita akan menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara lainnya. Menurut saya, dengan diciptakannya Omnibus Law mampu memperbaiki kualitas regulasi Indonesia, tetapi memerlukan waktu yang cukup lama. Karena sejak Indonesia merdeka, Indonesia telah melatih rezim pemerintahan yang mengakibatkan akhirnya banyak peraturan perundang-undangan. Omnibus Law bertujuan untuk mengharmonisasikan dan mengakhiri tumpang tindih regulasi yang terjadi selama ini dan mendongkrak terciptanya iklim pro-investasi dan kemudahan izin berusaha agar menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Pola pikir Omnibus Law berdampak negatif bagi pekerja dan lingkungan. Saya setuju dengan pendapat di atas karena pekerja terancam tidak menerima pesangon. UU Cipta Kerja mempermudah masuknya tenaga kerja asing atau TKA ke Indonesia. Hal ini dilakukan melalui pasal 81.4 hingga 11 UU Cipta Kerja yang mengubah dan menghapus sejumlah aturan tentang pekerjaan asing dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Diketahui salah satu poin yang menuai kontroversi yaitu dihilangkannya batasan maksimal karyawan kontrak selama 3 tahun dalam UU Cipta Tenaga Kerja. Waktu lembur bertambah dan dihapuskannya UMK yang sangat berdampak negatif bagi pekerja. Omnibus Law hasil cipta DPR berpotensi mengancam lingkungan hidup. Omnibus Law bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya dengan mengorbankan lingkungan hidup. Penyediaan lahan untuk pembangunan proyek merupakan hal utama yang dapat merusak lingkungan hidup. Selain itu, UU Omnibus Law menghapus, menetapkan, dan mengubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang tentu saja dapat merusak.